Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mendengarkan firman Tuhan dan mengambil waktu sejenak untuk memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Saya sangat teramat percaya kita boleh ada pagi hari ini karena Tuhan punya rencana yang dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidup saya. Amin. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kita dipercayakan Tuhan juga pagi hari ini untuk kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena itu mari siapkan hati kita saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kita akan mulai terlebih dahulu. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, hari yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang menopang kami, menguatkan kami, sehingga hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Sebelum kami memulai segala sesuatunya, Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara jangan lupa subscribe channel ini, ya kan? Karena dengan saudara subscribe, maka saudara sudah menjadi berkat juga, baik buat orang lain, juga bagi channel ini secara khusus. Sehingga melalui channel ini banyak orang juga kembali dikuatkan, banyak orang juga boleh diberkati. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya membagikan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ketiga ayat 8 dan ayat 9. Perhatikan di sana. Lukas pasal 3 ayat 8 dan ayat 9. Alkitab bilang begini, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi Yohanes Pembaptis menyampaikan hal ini ketika dia akan membaptiskan banyak orang, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang Tuhan mau, maksud saya adalah buah sesuai dengan pertobatan. Iya kan? Jadi jangan bilang kita sudah mengalami pertobatan, kita sudah mengalami lahir baru, namun tidak ada buahnya. Apa sih maksudnya buah pertobatan, pendeta? Buah pertobatan adalah sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Iya kan? Kita bilang kita sudah mengalami pertobatan. Puji Tuhan pendeta, beberapa tahun silam saya sudah mengalami lawatan Tuhan. Puji Tuhan pendeta, beberapa tahun silam saya sudah dijamah Tuhan sehingga hidup saya sudah mengalami pertobatan. Sekarang jadi pertanyaan, sudahkah orang bisa menikmati pertobatanmu dengan menikmati buah pertobatan? Nah ini yang dimaksud dengan buah pertobatan ya saudara ya. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi ada yang bisa dinikmati dari pertobatan saudara dan saya. Dan jangan berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki pada saat itu datang untuk mau dibaptis juga oleh Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis bilang, jangan lihat statusmu sudah dikasih dalam Tuhan. Dia bilang, jangan lihat statusmu sebagai orang-orang yang menerima janji Allah. Katanya menerima janji Allah, janji yang diberikan kepada Abraham turun kepada mereka. Iya kan? Tapi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Maksudnya apa? Tuhan gampang sekali untuk mengangkat status orang jadi anak. Dengar baik saudara. Dengan mudahnya. Kenapa? Karena Tuhan mau bukan hanya sekedar engkau berstatus sebagai seorang anak, namun engkau harus memiliki karakter seorang anak. Apa karakter seorang anak? Anak tidak jauh karakter dari seorang bapak. Iya kan? Kalau Bapa penuh dengan kasih, kalau Bapa penuh dengan belas kasih, kalau Bapa gampang sekali mengampuni, maka anak pun harus demikian. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Kapan kita menjadi anak-anak Allah? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Status saudara diubahkan. Iya kan? Sehingga kita diangkatnya menjadi anak. Nah harusnya anak ini sama seperti bapaknya. Harusnya anak ini seperti ayahnya. Kelakuannya, karena buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ada pepatah bilang seperti itu. Jadi Yohanes Pembaptis bilang, kalau engkau mengaku sebagai seorang anak, engkau menerima apa yang menjadi Abraham, janji-janji Abraham, harusnya engkau hasilkan buah pertobatan. Iya kan?
Makanya lanjutkan bilang begini, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi bukan soal apa yang menjadi statusmu, status penting. Betul status penting, tapi harusnya karaktermu mendukung apa yang menjadi statusmu. Saya ulangi sekali lagi, karakter saudara dan saya harusnya mendukung status kita sebagai anak-anak Allah. Yesus bilang untuk menjadi anak-anak Allah, berbahagialah mereka menjadi anak-anak Allah. Mereka akan menjadi pembawa-pembawa damai. Maka mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi statusnya anak Allah ketika karakternya suka membawa damai. Sampai di sini paham saudara ya. Jadi akhirnya kita mengerti, pertobatan itu harus ada menghasilkan buah. Sorry. Engkau boleh bilang bahwa pertobatanmu sudah puluhan tahun. Engkau boleh bilang bahwa pelayananmu sudah puluhan tahun. Tapi kalau dari buahmu, engkau masih suka mencibir orang, engkau suka menghina orang, engkau suka menjelek-jelekan orang, engkau suka serang orang, engkau korupsi, engkau lakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Walaupun engkau sudah mengalami pertobatan, dipertanyakan, pertobatan seperti apa yang kita sudah terima, yang kita sudah alami. Hari ini saudaraku, ayo sama-sama kita belajar. Alkitab bilang dalam Yohanes 15 ayat 16, Yesus berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ingat, kita dipilih oleh Yesus. Untuk apa Yesus memilih kita? Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Perhatikan, Tuhan sudah memilih kita. Dan Tuhan menetapkan kita bukan hanya sekedar memilih saudara dan saya. Dia menyelamatkan, bukan sekedar menyelamatkan, namun dia menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi jelas, Yesus menyelamatkan saudara dan saya tujuannya supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Yesus menyelamatkan saudara dan saya supaya melalui hidup saudara dan saya nama dia dipermuliakan. Amin saudara. Sekarang jadi pertanyaan, sudah berapa tahun saudara kita mengalami pertobatan hari-hari ini? Apakah melalui pertobatan kita sudah bisa menghasilkan buah pertobatan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, iya kan? Buah-buah pertobatan bisa kita keluarkankah dalam hidup kita? Atau kita masih gampang marah? Atau kita masih gampang kasar sama orang lain? Atau kita masih nggak bisa memiliki kerendahan hati? Yuk cek sama-sama yuk pertobatan kita. Apakah kita benar-benar sudah mengalami pertobatan? Karena sebagaimana firman Tuhan pagi hari ini kita dengar, seharusnya pertobatan yang sejati menghasilkan buah. Kenapa harus menghasilkan buah? Karena itu yang Yesus cari. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Pagi hari ini kami ditegur, kami diingatkan. Betul kami sudah mengalami pertobatan. Betul kami sudah lahir baru. Tapi Tuhan tidak mendapatkan kami menghasilkan buah-buah pertobatan. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami kembali diingatkan firman Tuhan. Biarlah melalui pertobatan kami boleh menghasilkan buah. Buah pertobatan itulah yang pada akhirnya dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kami. Sehingga pada akhirnya orang-orang di sekeliling kami boleh melihat perbuatan kami dan memuliakan Bapa di sorga. Hamba berdoa ya Bapa. Biar firman termaterai, jika Tuhan dapati ada hati yang sudah Tuhan lihat bertobat namun belum menghasilkan buah, ingatkan kami untuk benar-benar dan sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati. Dan kami dapat dilihat dari buah-buah pertobatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Firman-Mu termaterai, langkah hidup kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Pertobatan harus menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati kita.